Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pemilihan portofolio. Sebelum kami memulai diskusi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Wardatul Jaziro. Yang kedua, Putri Anarki. Yang ketiga, Amalia Ekasari. Yang keempat, Anis Milasari. Dan yang kelima, Fani Ismidiah. 9.1 Pendahuluan. Dalam membentuk portofolio, dihadapkan pada banyak kemungkinan portofolio yang dibentuk dari kombinasi aset beresiko juga aset tanpa resiko yang ada di pasar. Aset beresiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Aset bebas risiko adalah aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini, yang ditunjukkan oleh variance return yang sama dengan 0. Investor yang rasional akan memilih portofolio yang optimal. Portofolio optimal dapat dicari dengan model Markowitz dan model indeks tunggal. Untuk mencari portofolio optimal, kedua model membutuhkan penentuan terlebih dahulu portofolio yang efisien. 9.2 Menentukan attainable set dan efficient set. Seluruh aset yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasikan aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Attainable set terdiri dari portofolio yang efisien dan yang tidak efisien. Investor yang rasional akan memilih attainable set yang efisien saja. Kumpulan dari kombinasi yang efisien disebut dengan efficient set atau efficient frontier. Pertanyaannya adalah, seperti apakah bentuk dari attainable set tersebut, dan seperti apa bentuk attainable set dan efficient set tersebut. Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat korelasi positif sempurna, tidak ada korelasi, korelasi negatif sempurna, dan kasus secara umum. Yang pertama, korelasi positif sempurna. Rumus deviasi standar portofolio. Deviasi standar portofolio sama dengan proporsi portofolio dikali dengan standar deviasi portofolio A ditambah 1 minus proporsi portofolio dikali dengan deviasi standar portofolio B. Atau deviasi standar portofolio sama dengan deviasi portofolio B ditambah dalam kurung deviasi standar portofolio A diminus deviasi standar portofolio B tutup kurung dikali dengan proporsi portofolio. Rumus return ekspektasian. Return ekspektasian sama dengan proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio A ditambah 1 minus proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio B. Yang kedua, tidak ada korelasi. Rumus deviasi standar portofolio. Deviasi standar portofolio pangkat 2 sama dengan proporsi portofolio pangkat 2 dikali dengan standar deviasi portofolio A pangkat 2 ditambah 1 minus proporsi portofolio pangkat 2 dikali dengan deviasi standar portofolio B pangkat 2. Rumus return ekspektasian. Return ekspektasian sama dengan proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio A ditambah 1 minus proporsi portofolio dikali dengan return ekspektasian portofolio B. Yang ketiga, korelasi negatif sempurna. Rumus deviasi standar portofolio. Deviasi standar portofolio sama dengan
proporsi portofolio dikali dengan standar deviasi portofolio A minus 1 minus proporsi portofolio dikali dengan deviasi standar portofolio B, atau deviasi standar portofolio sama dengan negatif proporsi portofolio dikali dengan standar deviasi portofolio A ditambah 1 minus proporsi portofolio dikali dengan deviasi standar portofolio B. Dan yang terakhir, kasus secara umum. Pada kenyataannya, di pasar modal tidak ada dua buah sekuritas yang identik atau berlawanan sepenuhnya sepanjang waktu. 9.2.1 Korelasi antara sekuritas adalah posisi sempurna. Nilai-nilai di dalam akar merupakan bentuk A2 plus B2 plus 2 titik A titik B yang selanjutnya dapat dinyatakan dalam bentuk A plus 2 pangkat 2. Sehingga rumus standar deviasi portofolio dapat dinyatakan sebagai berikut. Resiko portofolio untuk korelasi positif sempurna merupakan rata-rata tertimbang dari resiko masing-masing sekuritas. Artinya, diversifikasi tidak menurunkan resiko. Uraian lebih lanjut standar deviasi di atas menjadi sebagai berikut. Di mana rumus di atas adalah fungsi linear standar deviasi dengan intercept dan slope sigma A minus sigma B. Yang pertama, slope akan bernilai positif jika sigma A lebih besar dari sigma B. Yang kedua, slope akan bernilai 0 jika sigma A sama dengan sigma B. Dan yang terakhir, slope akan bernilai negatif jika sigma A kurang dari sigma B. Untuk korelasi positif sempurna dua buah aktiva A dan B, maka rumus varian portofolio untuk dua aktiva dengan korelasi positif sempurna, lihat rumus varian dalam bentuk koefisien korelasi sebagai berikut. Di mana proporsi A plus B minus 1, rumusnya sebagai berikut, dan standar deviasi rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tidak ada korelasi antara sekuritas. Untuk korelasi antara dua aktiva A dan B sebesar 0 dan substitusikan B sama dengan dalam kurung 1 dikurangi A, maka rumus varian dari portofolio menjadi seperti yang digambar, yaitu A pangkat 2 dikali varian return A ditambah dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung pangkat 2 dikali varian return B dan dinyatakan dalam bentuk standar deviasi di akar A pangkat 2 dikali varian return A ditambah dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung pangkat 2 dikali varian return B. Hubungan antara risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi 0 adalah tidak linear. Karena hubungan ini tidak linear, maka titik optimasi dapat terjadi. Nah, untuk mengetahui letak dari titik optimasi dalam hal ini adalah varian terkecil dari risiko portofolio dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi dari varian dan menyamakan turunan pertamanya sama dengan 0 sebagai berikut. Dan titik optimal di proporsi aktiva A yaitu varian return B per varian return A ditambah varian return B. Untuk membuktikan bahwa titik optimal ini adalah titik minimum varian, maka dapat dilakukan dengan cara menurunkan fungsi dari varian terhadap nilai A. Untuk optimasi titik minimum, nilai turunan kedua ini harus lebih besar dari 0, yaitu sebagai berikut, seperti yang terlihat di layar, karena deviasi standar varian A dan deviasi standar varian
B adalah bernilai positif, maka nilai dari turunan kedua ini adalah lebih besar dari 0 yang menunjukkan bahwa titik optimal adalah minimum varian. Contoh soal, dua buah sekuritas A dan B tidak mempunyai korelasi dan masing-masing mempunyai return ekspektasian dan resiko dalam deviasi standar sebagai berikut. Sekuritas A, return yang diharapkan dari portofolio adalah sebesar 15% dan deviasi standar A adalah sebesar 20%. Untuk sekuritas B, return yang diharapkan dari portofolio sebesar 8% dan deviasi standar B sama dengan 7%. Pembahasan, untuk nilai yang diharapkan dari return sekuritas A adalah 0,15 dan nilai yang diharapkan dari return sekuritas B adalah 0,08. Maka return ekspektasi portofolio adalah 0,15 dikali A ditambah 0,08 dikali dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung 0,15 dikali A ditambah 0,08 dikurangi 0,08 dikali A. Maka 0,08 ditambah 0,07 dikali A. Sedangkan untuk standar deviasinya adalah sebagai berikut. Di akar A pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 2 ditambah buka kurung 1 dikurangi A tutup kurung pangkat 2 dikali 0,07 pangkat 2. Nilai-nilai hubungan ini untuk proporsi sekuritas yang bervariasi dapat dihitung yang tampak di tabel berikut ini. Seperti yang terlihat di layar, resiko portofolio minimum terjadi di proporsi sebagai berikut. 0,07 pangkat 2 per 0,02 pangkat 2 ditambah 0,07 pangkat 2, hasilnya 0,109. Deviasi standar minimumnya adalah sebesar di akar 0,109 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 2 ditambah buka kurung 1 dikurangi 0,109 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,07 pangkat 2, maka hasilnya 0,0661. Dan return ekspektasian portofolio untuk minimum resiko ini adalah sebesar 0,0876 yang didapat dari dalam kurung 0,109 dikali 0,15 ditambah buka kurung 1 dikurangi 0,109 tutup kurung dikali 0,08. Selanjutnya, hubungan antara proporsi portofolio A dengan return ekspektasian portofolio dapat digambarkan di gambar A. Hubungan antara proporsi portofolio A dengan deviasi standar portofolio dapat digambarkan di gambar B. Dan hubungan antara return ekspektasian portofolio dengan deviasi standar portofolio dapat digambarkan di gambar C. Kurva di atas beda menunjukkan attainable set kemungkinan hubungan dua sekuritas A dan B dengan tidak ada korelasi di antara keduanya. Kurva efisien set terletak hanya di kurva yang ke atas atau EDA karena kurva yang ke bawah atau BE dibanding bagian yang ke atas untuk resiko yang sama yang bagian bawah memberikan return ekspektasian yang lebih rendah sehingga tidak efisien. Berbeda dengan berkorelasi positif, di sini attainable set berbeda dengan efisien set. Efisien set terletak di kurva yang menanjak saja. Untuk investor yang rasional tentu akan memilih portofolio B dibandingkan dengan portofolio B. Ini berarti titik-titik di kurva EP yang berada di bawah kurva EDA merupakan portofolio yang tidak akan dipilih oleh investor yang rasional. Hanya karena hanya kurva EDA yang akan dipertimbangkan. Kurva EDA merupakan efficient set atau efficient frontier. Selanjutnya, korelasi antar sekuritas negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara aktiva A dan B, maka rumus varian dari portofolio setelah dilakukan substitusi B sama dengan dalam kurung 1 dikurangi A menjadi seperti yang terlihat di layar, yaitu A pangkat 2 dikali varian return A ditambah dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung pangkat 2 dikali varian return B
dikurangi 2 dikali A dikali dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung dikali deviasi standar A dikali deviasi standar B. Dan bila dinyatakan dalam standar deviasi, di akar A pangkat 2 dikali varian return A ditambah dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung pangkat 2 dikali varian return B dikurangi 2 dikali A dikali dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung dikali deviasi standar A dikali deviasi standar B. Juga dapat ditulis di akar buka kurung A dikali deviasi standar A dikurangi buka kurung 1 dikurangi A tutup kurung dikali deviasi standar B tutup kurung pangkat 2. Suatu nilai yang diakarkan dapat menghasilkan dua macam nilai yang berbeda tandanya, yaitu sebuah bernilai negatif dan yang lainnya bernilai positif. Misalnya akar dari nilai 4 dapat bernilai negatif 2 dan positif 2. Dengan demikian, deviasi standar portofolio dirumus dapat mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu sebagai berikut. Seperti yang terlihat di layar, sehingga A dikali deviasi standar A dikurangi dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung dikali deviasi standar B, atau negatif A dikali deviasi standar A ditambah buka kurung 1 dikurangi A tutup kurung dikali deviasi standar B. Contoh soal, dua buah sekuritas A dan B mempunyai korelasi negatif dan masing-masing mempunyai return ekspektasian dan risiko dalam deviasi standar sebagai berikut. Sekuritas A, return yang diharapkan dari portofolio sebesar 15% dan deviasi standar A adalah 20%. Sekuritas B, return yang diharapkan dari portofolio adalah sebesar 8% dan deviasi standar B adalah sebesar 7%. Untuk pembahasannya, untuk nilai yang diharapkan dari return sekuritas A adalah 0,15 dan nilai yang diharapkan dari return sekuritas B 0,08. Maka return ekspektasi portofolio adalah 0,15 dikali A ditambah 0,08 dikali dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung. 0,15 dikali A ditambah 0,08 dikurangi 0,08 dikali A. Maka 0,08 ditambah 0,07 sama dengan saya 0,08 ditambah 0,07 dikali A. Sedangkan untuk standar deviasinya adalah 0,20 dikali A dikurangi 0,07 dikali dalam kurung 1 dikurangi A tutup kurung. Dan negatif 0,20 dikali A ditambah 0,07 dikali 1 dikurangi A tutup kurung. Nilai-nilai hubungan ini untuk proporsi sekuritas A yang bervariasi dapat dihitung seperti yang tampak di tabel yang ada di layar. Pada saat deviasi standar portofolio sama dengan 0 menunjukkan portofolio dengan risiko terendah. Portofolio bebas risiko terjadi pada proporsi sekuritas A sebesar A dapat ditentukan 0,0 dikurangi 0,07 per 0,2 dikurangi 0,07, maka hasilnya 0,26. Dengan besarnya return ekspektasian, yaitu dalam kurung 0,26 tutup kurung dikali dalam kurung 0,15 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikurangi 0,26 tutup kurung dikali buka kurung 0,08 tutup kurung, maka hasilnya 0,0982. Hubungan antara proporsi portofolio A dengan return ekspektasian portofolio dapat digambarkan di gambar A. Hubungan antara proporsi portofolio A dengan deviasi standar portofolio dapat digambarkan di gambar B. Dan hubungan antara return ekspektasian portofolio dengan deviasi standar portofolio dapat digambarkan di gambar C. Hubungan antara return ekspektasian dengan standar deviasi digambarkan pada kurva ketiga.
Attainable set untuk dua aktiva A dan B dengan korelasi negatif sempurna adalah kurva BCA. Sedangkan efisien set adalah kurva CA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kasus secara umum. Dari contoh sebelumnya, dapat dibuat suatu kasus yang umum untuk semua kemungkinan korelasi yang mungkin terjadi dari korelasi negatif sempurna sampai dengan korelasi positif sempurna. Secara umum, return expectation portofolio, risiko portofolio yang dinyatakan dalam deviasi standar, attainable set, dan efficient set dapat digambarkan sebagai berikut ini. Dari ketiga gambar tersebut menunjukkan attainable set dan efficient set untuk portofolio yang terdiri dari dua aktiva. Kenyataannya di pasar modal tidak ada dua buah sekuritas yang identik atau berkolerasi plus satu atau berlawanan sepenuhnya, berkolerasi min satu sepanjang waktu. Kenyataannya korelasi dua buah sekuritas di pasar modal tidak ada yang sempurna, sehingga hubungan antara ERP dengan OP akan berbentuk cembung. Dari gambar 1 berarti portofolio kombinasi proporsi yang berbeda untuk saham A dan B secara umum di pasar. Gambar yang kedua berarti dengan menghubungkan masing-masing dua buah aktiva dengan titik dalam bentuk grafik yang cembung, maka bentuk dari grafik portofolio hasil dari kombinasi tiga buah saham dan beberapa saham tampak di gambar berikut. Catatannya, titik X adalah portofolio gabungan saham B dan B. Titik Y adalah portofolio gabungan portofolio X dan saham C, atau portofolio yang berisi saham B, D, dan C. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kenyataannya pasar modal berisi banyak aktiva. Berikut menunjukkan attainable set dan efficient set untuk portofolio yang terdiri dari banyak aktiva. Untuk pasar modal BEI, misalnya yang terdiri dari lebih dari 347 saham, maka titik-titik di gambar tersebut menunjukkan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva-aktiva yang tersedia. Kemungkinan ini disebut dengan attainable set atau opportunity set. Tidak semua portofolio yang tersedia di attainable set merupakan portofolio yang efisien. Hanya portofolio yang memberikan return expectation terbesar dengan risiko yang sama atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan return expectation yang sama yang merupakan portofolio efisien. Menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien berada di efficient set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio optimal. Portofolio optimal berada di portofolio efisien, merupakan bagian dari portofolio efisien.
Menentukan portofolio efisien didapat dari orang yang rasional, yaitu didefinisikan sebagai orang yang akan memilih lebih dibandingkan dengan memilih kurang. Misalnya saja, Anda sudah belajar dengan giat suatu mata kuliah, dan Anda diminta memilih nilai A atau C, maka kalau Anda rasional mestinya akan memilih nilai yang lebih tinggi, yaitu A. Dari penjelasan di atas, maka portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat resiko yang sama, atau portofolio yang mengandung resiko kecil dengan tingkat return ekspektasi yang sama. Menentukan portofolio optimal. Portofolio efisien belum berupa portofolio optimal. Apa sih maksud dari kalimat itu? Nah, portofolio efisien adalah portofolio yang baik, tetapi belum yang terbaik. Portofolio ini hanya memiliki satu faktor yang baik, yaitu faktor return expectation atau faktor risikonya. Jadi hanya salah satu yang terbaik, bukan keduanya. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return expectation dan risiko terbaik. Jadi, portofolio efisien belum tentu portofolio tersebut adalah portofolio optimal, tetapi apabila portofolio optimal itu merupakan portofolio yang efisien, karena keduanya merupakan return dan risiko yang terbaik bagi investor. Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Model Markowitz, 2. Aktiva bebas risiko, 3. Model indeks tunggal, di mana di bab ini akan menjelaskan cara yang 1 dan 2. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Dapat dilihat beliau ini merupakan Harry Markowitz yang telah memperkenalkan model pemilihan dalam portofolio. Menurut Markowitz, beliau menganggap bahwa portofolio optimal yang dipilih investor berada di set efisien. Preferensi para investor terhadap portofolio akan berbeda karena mempunyai fungsi utility atau return harapan dan juga risiko yang berbeda dari pilihan masing-masing investor. Sehingga optimal masing-masing investor juga dapat berbeda satu sama lain. Dalam model Markowitz ini ada beberapa asumsi-asumsi, yaitu 1. Waktu yang digunakan hanya satu periode. 2. Tidak ada biaya transaksi. 3. Preferensi investor hanya didasarkan pada return expectation atau return harapan dan juga resiko dari portofolio tersebut. 4. Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Memilih portofolio optimal dapat dilihat pada gambar. Untuk garis melengkung ke atas itu merupakan utility atau return harapan dan risiko yang diinginkan oleh investor. Nah, untuk investor ke-1, portofolio optimal berada pada titik C1 dengan kepuasan yang akan diberikan sebesar U2. Jadi ada 3 utility yang diinginkan oleh investor 1, dan U2 merupakan utility yang bersinggungan dengan garis permukaan efisien. Nah, itulah portofolio yang dipilih dan akan menjadi portofolio optimal. Dan investor kedua memilih portofolio yang berada di set efisien yang juga menyinggung fungsi utility-nya, yaitu pada titik C2. Untuk investor kedua ini terdapat 2 utility. Nah, utility yang bersinggungan dengan garis permukaan efisien adalah utility kedua, sehingga pada titik C2 itu merupakan portofolio optimal yang dipilih oleh investor. Portofolio optimal, risiko terkecil model Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko,
atau reckless lending and borrowing, dan investor diasumsikan sebagai risk averse individu atau investor yang menghindari risiko. Maka dalam gambar tadi, titik B merupakan portofolio yang optimal bagi investor tersebut dan bisa dipilih oleh investor tersebut sebagai portofolionya. Titik portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan metode penyelesaian optimasi. Fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi risiko portofolio dengan metode Markowitz. Fungsi ini kemudian diminimalkan dengan memasang beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah total proporsi yang diinvestasikan di masing-masing aktiva untuk seluruh N aktiva adalah sama dengan 1. Misalnya WI adalah proporsi aktiva ke I yang diinvestasikan di dalam portofolio yang terdiri dari N aktiva. Kendala yang kedua adalah proporsi dari masing-masing sekuritas tidak boleh bernilai negatif. Kendala yang ketiga adalah jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing aktiva RI sama dengan return portofolio RP. Dengan demikian, model penyajian optimasi dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi objektif minimumkan sigma sekuritas I mulai dari 1 sampai dengan N, yaitu jumlah sekuritas yang ada dalam portofolio. WI merupakan bobot portofolio sekuritas ke I dikali sigma I2 merupakan standar deviasi standar sekuritas I pangkat 2 ditambah sigma I sama dengan 1 N, sigma sekuritas I sama dengan 1 sampai N, WI bobot portofolio sekuritas I dikali WJ dikali standar deviasi standar 1J, di mana I tidak boleh sama dengan J. Subjek terhadap kendala 1, sigma sekuritas I sama dengan mulai dari 1 sampai dengan N jumlah sekuritas portofolio. WI bobot portofolio sama dengan 1. Kendala kedua, WI lebih besar atau sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Kendala ketiga, sekuritas I mulai dari 1 sampai N, WI bobot portofolio sekuritas ke I dikali RI return masing-masing sekuritas I sama dengan RP, yaitu return portofolio. Portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu, preferensi risiko tertentu. Demikian juga portofolio optimal Markowitz belum benar-benar merupakan portofolio yang optimal, tetapi hanya optimal untuk risiko portofolio terkecil atau MVP, atau minimal variance portofolio. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum atau tidak tergantung preferensi investor tertentu dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasian tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Portofolio optimal ini merupakan hasil persinggungan antara garis lurus dari titik RBR atau return aktiva bebas risiko dengan kurva efisiensi. Titik persinggungan M ini merupakan titik persinggungan antara kurva efisiensi dengan garis lurus yang mempunyai sudut atau slope
terbesar. Slope ini nilainya adalah sebesar return ekspektasian portofolio dikurangi dengan return aktiva bebas risiko, dan semuanya dibagi dengan defisiasi return dari portofolio sebagai berikut. Berikut ini ada contoh rumus di mana slope dari portofolio optimal sama dengan RP return ekspektasian portofolio dikurangi dengan return aktiva bebas risiko dibagi dengan risiko defisiasi standar atau portofolio optimal. Portofolio optimal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan program komputer yang khusus. Portofolio optimal dapat juga diselesaikan dengan menggunakan persamaan simultan. Berikut adalah uraian persamaan simultan. Pada portofolio optimal dapat juga dihitung dengan model indeks tunggal atau single index model. Model ini dapat digunakan sebagai alternatif perhitungan portofolio optimal yang lebih sederhana. Perhitungan dengan model indeks tunggal akan sangat sederhana dan dapat diselesaikan tanpa program komputer yang khusus, tetapi dapat diselesaikan dengan cukup menggunakan Excel saja. Untuk selanjutnya, yaitu portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Pada portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Pada aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke dalam portofolionya. Karena pada aktiva bebas risiko, variannya atau defisiasi standarnya sama dengan 0, kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva bebas risiko lainnya, yang dimana akan menjadi sama dengan 0 sebagai berikut. Dan untuk varian aktiva bebas risiko yang sama dengan 0, maka kovarian antara aktiva bebas risiko dengan aktiva berisiko adalah juga sama dengan 0, karena sesuatu dikalikan dengan 0 adalah sama dengan 0. Investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio optimal, aktiva berisiko, ke dalam bentuk simpanan atau lending, atau pinjaman atau borrowing. Dalam bentuk simpanan berarti membeli aktiva bebas risiko dan memasukkannya ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Dalam bentuk pinjaman berarti meminjam sejumlah dana dengan tingkat bunga yang bebas risiko atau menjual aktiva bebas risiko dengan menggunakan dana ini untuk menambah proporsi di portofolio efisien aktiva berisiko. Pada kenyataannya tidak selalu investor dapat membeli atau menjual aktiva bebas risiko dengan tingkat pengembalian yang sama, yaitu sebesar return bebas risiko. Pada umumnya, investor dapat membeli atau menginvestasikan dananya dengan tingkat return bebas risiko, yaitu misalnya dengan membeli sertifikat Bank Indonesia. Akan tetapi, investor biasanya harus meminjam dengan pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat return bebas risikonya. Jika investor hanya dapat membeli aktiva bebas risiko tetapi tidak dapat meminjam dengan tingkat bebas risiko, efisien set yang tersedia adalah di kurva RBR-MA. Untuk kasus ini, investor mempunyai 3 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut ini. Untuk yang pertama,
Investor menanamkan semua modalnya ke aktiva bebas risiko dengan mendapatkan tingkat return yang pasti. Untuk yang kedua, menanamkan semua modalnya ke portofolio optimal aktiva berisiko di titik M dengan mendapatkan return expectation. Untuk yang tiga, menanamkan sebagian modalnya ke aktiva bebas risiko dan sebagian lagi ke portofolio optimal aktiva berisiko dengan hasil return expectation lebih besar dari RBR, tetapi lebih kecil dari IRM. Jadi untuk kesimpulannya, portofolio merupakan kumpulan berbagai aset. Dalam hal ini difokuskan pada aset saham yang dimiliki oleh seseorang dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan yang paling optimum atau maksimum selama investment horizon atau holding period. Untuk mencapai hal ini, maka orang tersebut harus menentukan kombinasi terbaik terhadap aset-aset dalam portofolio yang dapat menyebabkan kesejahteraannya paling maksimum. Portofolio efisien berada di efisien set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio optimal. Dalam portofolio optimal berada di portofolio efisien. Portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus merupakan suatu portofolio efisien. Tetapi suatu portofolio efisien belum tentu portofolio optimal. Dengan menggunakan konsep orang yang rasional atau rational people, portofolio efisien dapat dijelaskan. Orang-orang yang rasional didefinisikan sebagai orang yang akan memilih lebih dibandingkan dengan milih yang kurang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.